Hanif Anissa Rahma, dipanggil Hanif, terus saat ini bekerja di Bekasi, Jawa Barat gitu. Kebetulan memang aku kerja dari September 2019 gitu. Terus pegang beberapa klinik gitu. Jadi kalau sekarang pegang 3 klinik gitu. Terima kasih adik-adik. Sama-sama, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak megang 3 klinik. 3 klinik ini terdiri dari apa aja ya, Mbak? Ya, kalau saat ini ada Sandbox, kemudian ada Humania, sama Unique Kids. Gitu. Kalau dari klinik yang Mbak pegang di antara 3 ini, yang paling susah menurut Mbak, yang mana? Kebetulan kan ini, jadi sebelumnya aku kerja 2,5 tahun itu di Superkid gitu. Cuman memang per awal April kemarin resign gitu. Jadi memang di 3 klinik itu baru aja masuk gitu. Jadi awal-awal tuh paling cuma sehari gitu. Kalau sekarang udah mulai 2 hari, 2 hari, 2 hari gitu. Kalau dari 3 klinik itu paling susah adalah Unikid sih gitu. Karena mereka basicnya nggak ada okupasi terapi gitu. Dari awal memang basicnya cuman psikolog sama behavior terapis gitu. Jadi memang di situ mulai dari awal banget gitu. Jadi dari ruangan kita bikin sendiri gitu. Maksudnya minta alat-alatnya sendiri kayak gitu sih. Sama karena kan nggak ada teman sharing kan kalau di situ. Tuh. Terus untuk kayak pengalaman Mbak itu, kira-kira gimana ya Mbak? Boleh sedikit cerita tentang pengalaman Mbak selama menjadi terapis okupasi? Oh, jadi dari awal kerja gitu ya, Dek? Iya, kalau dari awal kerja kan dari lulus itu Agustus 2019 gitu. Kemudian selang seminggu setelah wisuda aku tuh dipanggil sama Superkid gitu. Jadi Superkid aku mulai September awal, kemudian sampai kemarin awal April 2022 aku resign gitu. Terus sebelumnya juga di Superkid aku pernah part time juga di sekolah School of Human, jadi sekolah SMP, SMA basicnya inklusi gitu. Terus kalau untuk 3 klinik yang ini memang baru mulai itu dari Februari gitu. Jadi mulai apply ke mereka, terus baru mulai ngisi paling satu hari itu baru Februari kemarin. Kalau sekarang udah mulai banyak sih. Sama biasanya aku visit gitu. Visit aku mulai dari tahun 2021 gitu. Lumayan banyak ya Mbak ya pengalamannya. Jadi kayak Iya, ini buat kemana-mana. gitu. Pengalaman yang paling seru buat Mbaknya itu kira-kira waktu kapan? Kayak waktu pertama mulai kerja jadi terapis atau bagaimana? Gimana? Pengalaman yang menurut Mbak paling seru itu waktu pengalaman yang pertama kali part-time atau yang pertama kali jadi terapis? Yang paling susah. Yang paling susah ya pertama kerja sih. Gitu karena pertama kerja
walaupun itu klinik udah berdiri 1 tahun di Superkid, cuman memang terapisnya itu masih jarang gitu. Jadi ketika aku di situ paling aku ketemu terapis tuh bisa paling 1 jam 2 jam. Jadi ketika aku pertama megang anak itu aku sempat bingung juga harus diapain karena memang teori ketika kuliah sama pas kerja jauh beda banget gitu. Apalagi ditambah ternyata di Bekasi itu orang tuanya lumayan kritis gitu. Jadi ketika ditanya itu benar-benar harus yang bisa untuk menjelaskan gitu. Jadi paling susah sih itu sih pas pertama kerja sih. Itu benar-benar harus belajar banyak lagi, tanya banyak orang kayak gitu sih. Oke, Izin langsung. temen Ya. aku mau ada yang ditanyakan, Mbak. Izin langsung ya Mbak. Mau tanya kan tadi di tempat Mbak sendiri berpraktik itu kan banyak orang tua yang kritis ya Mbak. Nah, apakah tuh Iya. kritisan dari orang tua itu tadi terhadap kondisi anak itu juga mempengaruhi dalam Mbak memberikan layanan OT? Iya, biasanya aku kalau orang tua yang kritis malah sebenarnya akan aku tambahin gitu. Jadi biasanya aku akan tanya lebih banyak, pasti akan aku kasih kalau apalagi kalau mereka nuntut gitu, pasti akan aku langsung ya pertama aku dulu tuh bener-bener kritis, minta baru dipegang tuh 2 bulan atau 3 bulan, terus minta apa sih ini anak saya apa kemajuannya gitu setelah di terapi gitu. Padahal harusnya yang asesmen ulang lagi adalah psikolog gitu pas itu di klinikku. Mau nggak mau aku harus bikin apa namanya evaluasi sendiri, kemudian aku jelasin lagi ke orang tua sampai aku print gitu karena itu bener-bener yang kritis banget sih orang tuanya. Jadi pengen tahu maksudnya karena mereka awam, nggak tahu sensori itu apa, apalagi hubungannya sama bicara, jadi mereka pengen tahu gitu, apa sih anak saya kurang di mana sih, bagian mana sih, kalau katanya dikaitin sama segitiga sensori kurang di bagian mana gitu, terus apa yang harus dilakuin lagi itu malah biasanya akan aku tambahin gitu untuk orang tua yang kritis. Aku tambahin home program yang lebih banyak lagi gitu sih. Kekritisan itu tuh cenderung menghambat atau mendukung dalam pelayanan nanti? Gimana? Kekritisan dari orang tua itu yang kayak ingin dia kan pengen tahu perkembangan anaknya gitu ya Mbak. Itu tuh cenderung kayak itu tuh faktor pendukung dalam memberikan layanan atau nanti malah menghambat layanan? Kalau menurut aku sih bisa dua-duanya sih gitu. Kalau mendukung ya malah kan jadi aku malah lebih suka sebenarnya orang tua yang tanya gitu dibandingkan orang tua yang ketika aku menjelaskan cuman iya 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 cuman nanti pas akhir tinggal nuntut gitu. Aku lebih baik yang kritis di awal sih sebenarnya. Itu jadi faktor pendukung biar anaknya lebih maju sebenarnya secara nggak langsung. Kalau tapi selain dukung juga kadang jadi faktor penghambat gitu kan. Jadi tekanan gitu ketika pegang anaknya harus tekanan gitu. Jadi benar-benar harus yang ekstra. Oh, nggak mungkin nih aku santai-santai aja nih ketika pegang anak itu gitu. Apalagi orang tuanya nuntutnya tinggi gitu. Nggak mungkin aku cuman kasih yang biasa-biasa aja gitu. Pasti aku akan cari apalagi sih yang bisa bikin anak ini nanti perkembangannya lebih cepat gitu. Jadi bisa dua-duanya. Oke. Biasanya pasien-pasien yang Mbak tangani itu kondisinya apa Mbak? Kalau selama ini aku mau di klinik manapun, mau di sekolah, kebanyakan ASD sih gitu. Cuman memang eh, itu bukan diagnos dari dokter ya, itu dari biasanya aku akan lihat dari eh, apa namanya perilakunya, steamingnya, komunikasi 2 arah, terus sensory problemnya itu kebanyakan ASD gitu. Walaupun memang mungkin tipenya beda-beda. Biasanya itu kalau kondisi-kondisi kayak gitu tuh kayak maksudnya di terapinya tuh kayak gimana Mbak? Iya, kalau di terapinya sesuai dengan problemnya sih gitu. Kalau biasanya yang masih kecil-kecil
di bawah 2 tahun, pokoknya di bawah 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah itu pasti akan masalahnya di paling bawah, jadi taktil, terus keseimbangan, proprioseptif kayak gitu. Biasanya aku akan kejar di situ gitu. Cuman kalau untuk pasien ASD yang masih kecil pasti akan lebih banyak untuk eksplor sih aku sih. Jadi kayak misalnya nggak yang terlalu banyak kasih instruksi gitu. Jadi nggak murni ngejar kepatuhan, kecuali untuk pasien yang udah agak besar. Biasanya pasti walaupun ada problem sensorik, biasanya aku akan kejar ke kepatuhan juga gitu. Kebanyakan sih sensorik, jadi yaitu taktil, keseimbangan, itu diajak di ayunan, terus coba berbagai macam tekstur, terus ya itu sih paling sih. Sebelum intervensi atau memberikan layan terapi gitu, ada ketentuan khusus nggak Mbak dari klinik-klinik yang Mbak tangani gitu? Ada apanya? Kayak ada ketentuan khusus gitu nggak Mbak sebelum memulai pemberian terapi gitu? Enggak, tiap klinik beda-beda. Kalau dari aku di klinik yang lama itu biasanya ketentuannya, oh ini nanti di-refer nih ke OT, ini di-refer nih ke TW, itu biasanya dari psikolog atau dokter anaknya gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih itu akan buang-buang waktu sih, karena pas nanti ketika ketemu kita di awal pasti akan asesmen ulang gitu. Tapi kalau di klinik yang saat ini aku tempatin itu biasanya memang dari terapis OT yang asesmen, jadi akan lebih jelas problemnya apa gitu. Biasanya itu sih, nggak ada ketentuan-ketentuan yang kayak apa-apa. Kalau tentang kayak home program gitu, dijadwalin juga nggak Mbak? Misal dari anak ini nanti harus apa gitu di rumah. Kalau aku sih biasanya nggak jadwalin sih. Aku bilang pasti yang penting sehari itu paling nggak ada yang dikerjain gitu. Walaupun mungkin 1 jam aja atau mungkin setengah jam aja gitu. Paling nggak harus dikerjain sih, paling nggak sehari itu gitu. Jadi nggak ada aku harus jadwal, oh nanti hari ini kerjain ini ya, karena memang home program itu kalau makanya ini Dek, maaf ya Dek, sinyalnya. Udah aman kok Mbak. Iya. Gitu. Jadi biasanya aku nggak akan kasih jadwal yang tetap sih kalau untuk home program. Mbak Gi kan sempat bahas tentang kayak yang dari diagnosis dari dokter anak dulu sebelum ke OT sama dari terapis OT langsung ke OT. Nah itu tuh berarti lebih efektif kan kalau dari terapis OT yang sebelumnya terus dilanjutin ke Mbak atau gimana? Iya, lebih 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 jelas kalau misalnya yang asesmen adalah terapis gitu. Mau itu terapis TW, mau itu terapis OT, itu akan lebih jelas gitu dibandingkan kalau dokter atau psikolog yang asesmen gitu kalau menurut aku. Karena biasanya kalau dokter yang asesmen mereka cuman akan lihat dari Denver gitu. Jadi itu
kita nggak tahu nanti itu anak ada masalah sensori atau ada masalah perilaku gitu. Karena kan memang benar-benar cuman ditanya tuh orang tuanya aja sama ngelihat anaknya secara sekilas gitu. Terus kalau misalnya dari psikolog biasanya sama sih. Gitu. Jadi benar-benar kita nggak tahu sebenarnya. Cuman paling nanti ada tulisan sensori, tapi itu sebatas dari omongan orang tua gitu. Kalau dari terapis yang asesmen, biasanya mereka akan coba langsung, oh coba deh tekstur, ini apa yang nolak gitu. Jadi nggak cuma dari sebatas interview aja gitu, langsung coba ke aktivitas. Baik, Mbak izin masuk. Mau Saya mau tanya, kalau misalkan nih ada orang tua yang memfasilitasi sendiri alat terapinya, nah itu apakah berpengaruh untuk perkembangan anaknya atau tidak berpengaruh ya Mbak ya? Atau sangat membantu gitu dalam penerapian? Iya, kalau menurut aku kalau misalnya ada medianya di rumah tapi nggak dipakai sama aja sih gitu. Jadi beberapa orang tua ada nih, iya punya trampolin, punya ini, punya itu, cuman memang nggak ada yang nggunain, anaknya nggak dikasih aktivitas pakai media itu, ya sama aja gitu. Jadi sama aja bakal lama. Tapi kalau misalnya dia pun nggak punya media nih gitu, jadi cuman pakai mainan-mainan yang ada, misalnya cuman mobil-mobilan, cuman puzzle, tapi dikerjain dari home program yang aku kasih, itu juga akan lebih ini sih, lebih baik sih gitu. Jadi tergantung kalau fasilitasnya ada nggak dikerjain ya nggak dipakai gitu, nggak bakal sih cepet gitu kemajuannya. Cuman kalau misalnya dia fasilitasnya ada, terus ketika dikasih home program dia lakuin, biasanya akan mendukung juga gitu untuk kemajuan terapinya. Baik, kalau misalkan di klinik itu kan ada yang beda-beda sukunya, ada yang beda-beda agamanya. Nah, terus untuk layanannya itu gimana ya Mbak? Untuk yang memiliki misalkan suku Batak yang biasanya kan bicaranya nadanya tinggi, terus beda dari nada-nada orang Jawa yang halus. Itu untuk pelayanannya gimana ya Mbak? Nah, kalau aku sih sama aja sih, nggak ada yang beda, mau dia agamanya Kristen, mau dia agamanya Hindu, mau dia agamanya Islam, atau misalnya dari sukunya mau dia Batak, mau dia Chinese, itu aku sama aja sih ngasihnya gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau misalnya dari cara aku, misalnya dia Batak nih, terus ngomongnya kenceng gitu. Jadi tergantung juga aku ngasih instruksinya kenceng atau enggak gitu. Kalau misalnya dia memang problemnya di auditori, misalnya dari respon panggilnya masih kurang, ya pasti aku akan ikut, suaraku akan kenceng gitu. Walaupun mungkin nanti dia juga sukunya tuh Jawa gitu. Jadi memang bukan tergantung dari ras atau suku atau agamanya, tapi memang tergantung dari problemnya. Izin masuk ya Mbak. Ya. Kalau misal dari kan setiap suku atau kepercayaan itu kan ada kayak keyakinan masing-masing tentang kayak misal anaknya itu kalau umur segini tuh harusnya gini gitu kan Mbak. Itu tuh ngaruh juga nggak nanti ke terapinya? Misal orang tuanya mintanya tuh gini karena dia percayanya itu umur segini udah gini. Itu ngaruh nggak? Ngaruh, ngaruh sih gitu. Jadi biasanya juga kalau kalau orang tua masih percaya, oh nggak apa-apa nih 2 tahun masih belum ngomong, nanti juga eh, saudara-saudaranya yang udah 2,5 tahun 3 tahun juga ngomong sendiri, kayak gitu tuh berpengaruh sih gitu. Jadi kepercayaan mereka, apalagi biasanya ada juga kepercayaan yang pakai jimat-jimat, itu juga biasanya berpengaruh. Jadi ya udahlah, yang penting terapi pakai jimat gitu, biasanya mereka akan lepas tangan gitu, nggak, jarang untuk dilakuin lagi home program yang dikasih gitu. Jadi
kepercayaan itu sebenarnya berpengaruh juga gitu buat hasil terapi. Berarti itu tuh kadang juga menghambat gitu ya Mbak? Kayak nanti Ya, hasilnya menjadi nggak maksimal gitu. iya. Kebanyakan kalau aku lihat yang masih kepercayaan lama biasanya akan menghambat sih untuk kemajuan terapi. Gitu Mbak. Oke, mau dilanjutin sama yang lain? Baik, izin masuk ya Mbak. Kalau misalkan ada suatu pasien yang orang tuanya itu ekonominya lebih menengah ke atas sama menengah ke bawah, apakah itu juga akan mempengaruhi Mbak dalam memberikan intervensi ke pasien, mungkin dari perilaku Mbak atau durasi pelayanannya, gitu Mbak? Iya, kalau dari mau dia ekonomi menengah, terus ekonomi ke bawah atau ekonomi ke atas itu nggak ada sih perbedaannya. Jadi di sini kan 1 jam, satu sesi itu 1 jam 50 menit untuk pelayanan terapi, 10 menitnya untuk ngobrol gitu. Jadi sama aja sih, nggak ada perbedaan gitu. Jadi dari frekuensinya sama, durasinya sama, tapi biasanya jumlah terapi 2 kali, 3 kali seminggu, atau misalnya setiap hari seminggu itu biasanya tergantung dari itu sih saran dokter, atau biasanya ada yang orang tua minta setiap hari karena biar anaknya ada kegiatan gitu. Jadi kalau perkara menengah ke atas, menengah ke bawah dibedain sih enggak. Selanjutnya ini mengenai tingkat pendidikan ya Mbak. Apakah untuk pasien-pasien tertentu itu hanya boleh dipegang dari D4 gitu Mbak? Enggak sih, kalau dari di sini sih beberapa klinik aku lihat mau dia D3, mau dia D4 biasanya akan sama sih porsinya gitu. Jadi nggak bakal D4 itu dikasihnya yang kondisinya berat atau kompleks terus, atau D3 dikasih yang ringan gitu. Karena memang kalau di swasta ya udah ada, misalnya ada 5 pasien baru, terapisnya 5, ya udah biasanya akan random gitu dikasihnya gitu, karena kan kita nggak tahu ya mau kalau misalnya di awal itu ini kompleks, ini enggak, kayak gitu kan masih belum yang terlalu kelihatan banget gitu. Jadi itu sih, tingkat pendidikan di klinik nggak mempengaruhi dia akan pegang pasien apa gitu, semua sih sama gitu, kecuali memang dari terapisnya misalnya ada 3 nih, oh aku udah nggak bisa nih untuk handle anaknya, baru boleh di refer ke terapis yang lebih senior atau terapis yang D4. Kalau dari sisi orang tua pasiennya sendiri itu, apakah mereka juga melihat dari tingkat pendidikan terapisnya gitu? Misal, saya maunya anak saya dipegang sama terapis yang senior atau lulusan D4 gitu. Oh, kalau itu sih enggak. Pokoknya kalau dari semua yang aku pernah lihat, biasanya itu dari bonding terapis ke anaknya gitu. Atau dari bonding ketika terapis menjelaskan ke orang tua, itu sangat-sangat berpengaruh sih kalau yang aku bilang gitu. Kalau dari, oh aku mau sama yang terapis senior, aku mau terapis yang D4 kayak gitu, nggak pernah sih gitu. Jadi kebanyakan memang akan ngelihat dari bonding sama anaknya, atau ketika dia ngerasa bonding sama terapisnya ketika ngobrol, itu sih paling berpengaruh. Mbak, saya izin masuk ya Mbak. Ya, Kalau kan setiap anak itu berbeda ya Mbak. Kan ya. setiap anak itu mungkin dari lingkungan tempat tinggalnya kan ada yang baik, ada yang mungkin lingkungannya tuh lingkungan kotor gitu ya Mbak. Nah, semisal ini ada anak, terus anaknya tuh suka jahil gitu loh Mbak, suka jahilin terapis, terus
kadang ngomongnya kotor gitu. Terus strategi Mbaknya itu gimana untuk menghadapi anak tersebut gitu, Mbak? Itu pasti aku akan tanya dulu sih ke orang tua gitu. Jadi dia tinggal di rumah sama siapa, terus lingkungan dari teman-temannya gimana. Karena secara nggak langsung lingkungan di rumah pun itu berpengaruh gitu. Kalau misalnya di rumah nih ada nenek, ada kakek, ada om, ada bude, ada tante, itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau misalnya perilaku dari orang-orang di rumah akan beda ke anak tersebut gitu. Pasti akan perilakunya akan beda sama kita pasti akan tanya gitu, ada ini keluar nih kata-kata begini, apa di rumah ada yang ngomong begini atau dari tetangga ada yang ngomong begini, itu akan berpengaruh sih ke perilakunya gitu. Beberapa anakku yang biasanya perilakunya itu kurang baik, itu biasanya berpengaruh dari keluarganya gitu. Jadi keluarganya banyak banget yang ngatur, jadi dia bingung mau perilaku seperti apa gitu. Jadi kebanyakan akan seeking attention gitu. Jadi dia akan ngeluarin kata-kata kasar, akan nyakitin orang lain, akan ngelakuin tindakan-tindakan yang kurang baik gitu. Kalau paling penting lingkungan keluarga sih. Kalau misalnya lingkungan dari tetangga itu lebih jarang berpengaruh kalau menurut aku. Jadi terus kalau semisal si anaknya itu mungkin gigit-gigit gitu ya, Mbak. Terus Mbaknya itu marahin anaknya apa gimana gitu, Mbak, biasanya? Enggak sih, tergantung biasanya ada anak yang gigit memang karena dia regulasi dirinya jelek, belum bisa untuk ngungkapin, itu akan ketika kita marahin, dia nggak akan paham gitu. Tapi kalau misalnya dia untuk anak yang gigit tapi dia paham, memang karena perilakunya yang jelek, itu baru mungkin bisa untuk ditegasin gitu. Atau boleh dikasih punishment, tapi bukan punishment yang menghukum gitu. Biasanya aku akan kasih, gigit berarti nanti nggak boleh main ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak, kebanyakan sih kalau yang aku tanganin dia gigit karena memang masih belum bisa untuk ngungkapin keinginan, ngungkapin apa yang dia mau. Terus yaitu biasanya ada problem di seeking sensory gitu. Jadi sama pemahaman gitu. Jadi memang dia ketika dimarahin nggak akan paham gitu. Kalau yang dari perilaku murni itu sih jarang sih. Walaupun beberapa ada. Iya, Mbak, untuk selanjutnya Mbak tadi kan satu minggu setiap minggu itu 2 hari ya, Mbak, 3 klinik. Nah itu kalau boleh tahu setiap kliniknya itu maksudnya itu kan setiap 2 hari itu jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya, Mbak? Ya biasanya kalau di sini tuh jam 8 sampai jam 6 atau jam 8 sampai jam 5 gitu. Tapi kalau sebagai part time itu terserah kita sih mau mulai jam berapa sama mau selesai jam berapa gitu. Kalau aku ada klinik yang aku mulai jam 10 terus selesai itu jam 3 gitu. Jadi beda-beda sih aku tiap klinik ambil jamnya. Berarti itu satu minggu itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu apa Sabtu, hari Minggu, Mbak? Sampai Sabtu. hari Sabtu ya? Iya. Oh, terus semisal ada pasien kondisi tertentu gitu ya, Mbak, itu jadi terapinya itu lebih dilamain gitu nggak, Mbak? Apa ada Enggak, durasi tertentu gitu? tetap sih semua akan sama gitu. Tiap klinik ya akan sama gitu. Jadi mau dia kondisinya kompleks, mau dia kondisinya ringan ya tetap sama. Satu sesi 50 menit, sisanya ngobrol 10 menit itu ngobrol gitu. Cuman ada juga yang 45 menit gitu. Jadi 40 menit untuk pelayanan, 5 menit untuk ngobrol gitu. Dan itu sama aja mau pasiennya kayak apapun. Izin masuk ya Mbak. Kan tadi Mbak di 3 klinik tuh. Yang 3 klinik itu dari tarif harga pelayanannya itu sama atau beda? Beda-beda sih. Biasa aku kan 3 klinik tuh yang
2 itu aku di senternya, di kliniknya, yang 1 klinik itu di visitnya gitu. Jadi sama sih untuk harganya. Nggak beda jauh, paling beda tuh ya 10.000, 20.000. Nah, perbedaan tarif itu juga ngaruh ke misal nanti pemberian layanannya, tidak mungkin di klinik yang tarifnya lebih bagus ada kayak benefit lain selain klinik satunya gitu nggak? Kalau yang aku lihat biasanya kalau lebih mahal itu biasanya dari fasilitasnya gitu. Fasilitasnya akan lebih lengkap gitu, atau biasanya yaitu asesmennya di awal lebih jelas gitu. Biasanya kalau untuk yang lebih mahal, paling jelas dari fasilitas sih. Kalau fasilitasnya bagus pasti akan lebih mahal. Nah, perbedaan fasilitas itu nanti ngaruh ke hasil terapinya karena kayak ke pelayanan. Kalau aku ngaruh sih, kalau misalnya dari biasanya murah terus fasilitasnya nggak lengkap, itu pasti kan harusnya kita bisa explore lebih banyak aktivitas, ternyata nggak ada kan fasilitas yang kita mau, itu akan berpengaruh juga sih gitu. Oke Mbak, makasih dari kami pertanyaannya udah cukup. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya lagi nanti kita chat lewat WA, bolehkah? Iya. Oke Mbak, mungkin dari Mbaknya ada pertanyaan atau teman-teman lain? Kalau dari aku udah cukup. Atau dari teman-teman lain ada yang ingin ditambahin dan mau ditanyakan, boleh. Izin masuk, kalau dari aku juga udah cukup. Ya, kalau aku juga udah cukup kok. Mungkin dari Mbaknya yang mau Nah, kayak ditanyakan. nanti kalau misalnya ada yang ditanyain boleh langsung chat aja. Tuh, kalau misalnya ada yang kurang jelas juga tadi aku ngomongnya. Tuh. Oke Mbak, sebelumnya maaf mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kami. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Makasih ya, Mbak. Sama. Terima kasih banyak ya Mbak. Selamat malam. Hmm.